Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa. Di akhir Ramadan 1441 Hijriah ini, tinggal tersisa beberapa hari ke depan kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan ini ya pemirsa. Yuk kita manfaatkan pastinya untuk lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, hari ini kembali kami menjumpai Anda lewat satu program pilihan persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema bijak menyebarkan informasi merujuk pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 pemirsa. Yang otomatis seperti biasanya akan menjadi materi dalam lomba baca Qur'annya nanti. Silahkan pemirsa dipersiapkan dulu Al-Qur'annya, kemudian silahkan dibuka-buka terlebih dahulu, berlatih tajwidnya pemirsa ya. Al-Hujurat ayat 6. Dan seperti biasa, kita akan terjemahkan per lafaz, kemudian juga kita tafsirkan ya tema kita di setiap episodenya. Oleh siapa? Yang pastinya sudah tidak asing lagi, guru kita bersama dan sudah hadir di sini. Assalamualaikum, Abi Dr. Haji Maide Duk LC MESY. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini, Abi? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Tinggal beberapa hari lagi nih, Bi, menuju ke Idul Fitri, Bi. Apa yang pengen disampaikan untuk peserta, Bi? Ya, jadikan momen Ramadan ini yang berbeda tentunya ya, sebagai madrasah untuk bermuhasabah, introspeksi, Mbak. Introspeksi tentunya artinya ternyata kenikmatan ibadah dibarengi dengan kesehatan, kondisi normal lebih baik daripada kondisi seperti ini. Ini akan kita rasakan, tapi sejatinya kedua-duanya adalah baik. Dan itu tentu bisa memberikan nilai pahala lebih, saya kira. Di samping kita beribadah, kita juga mencegah ya terjadinya wabah dan memberikan nilai plus tentunya untuk masyarakat, dan itu juga baik saya kira. Jadi kebaikannya ini berlipat ganda. Nah, Bi, dari kemarin-kemarin nih pengen ditanyakan ke Bi, karena saya juga punya 3 anak nih, Bi ya. Program RTQ-nya nih, Bi, seperti apa nih, Bi? Oh, program ya, Mbak ya? Iya. RTQ macam-macam programnya, Mbak. Kalau di RTQ itu yang pertama jadi terbagi menjadi 2 ya. Ada yang khusus perbaikan bacaan Al-Quran, itu namanya program tahsin. Program tahsin ini contohnya nih, misalkan ada orang yang melafadzkan Allah, O, harusnya kan A, tanpa dia sadari. Atau misalkan ketika menyebutkan dalam sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jadinya Mo, harusnya Mu. Nah, cara melafadzkan seperti ini di kita ada namanya program tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran. Itu ya. Jadi tanpa kita sadari ternyata ada beberapa harokat atau lafadz kita sudah keliru. Itu tanpa batasan usia atau? Itu tanpa batasan usia, cuman peserta yang paling banyak itu rata-rata mahasiswa dan yang mereka sudah bekerja. Memang dalam membimbingnya, satu orang tuh ada yang sampai 6 tahun, 7 tahun, tergantung kecepatan dari dia berlatih. Ya, tidak sedikit juga kita harus melatenin, namun selama apapun kita telatenin, kita sabarin sambil senyum lah. Ya? Iya, insya Allah. Karena prinsipnya kan begini, Mbak, kita meninggal, jangan sampai begini. Kita meninggal tapi kita tidak punya amalan yang bisa memberikan nilai kebaikan kita di akhirat. Jadi itu ada namanya program tahsin. Yang keduanya ada khusus untuk tahfiz. Tahfiz ini mulai dari jenjang usia 2,5 tahun ya. Kemudian ini for kids. Kemudian ada lisabab. Lisabab itu untuk orang dewasa mulai dari SMP, SMA, mahasiswa dan tidak terbatas, betul. Kemudian kita juga ada tahfiz jarak jauh atau ongoing. Ini ada syarat dan ketentuannya, rata-rata 15 tahun 30 juz atau 25 tahun 30 juz targetnya. Kemudian ada juga yang program nginep di asrama. Ini ada yang program 1 tahun
30 juz, ada yang 3 tahun 30 juz. Kalau yang 3 tahun 30 juz, mereka sambil sekolah MTS ataupun MA. Jadi di samping mendapatkan ijazah Quran, mereka juga mendapatkan ijazah dari pemerintah melalui MTS atau MA ya, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makanya ada santri kita ada yang sampai ke Mesir, ada yang sampai ke Damam, ya, ada yang melanjutkan ke Magelang, pendidikan militer, dan banyak lagi karena kita memang memiliki ijazah itu. Dan rencananya insya Allah selepas lebaran atau tahun ajaran baru ini kita membuka program yang 4 tahun 30 juz khusus untuk kelas mahasiswa. Ini khusus untuk duafa dan yatim. Ya, jadi kita freekan, maksimal kita terima itu sekitar 10 orang khusus untuk laki-laki, Mbak. Nggak ada perempuan berarti? Nggak ada, karena mereka akan kita siapkan untuk menjadi pengusaha ya. Programnya itu. Jadi di samping mereka kita kuliahkan, mereka juga akan kita terjunkan ke sektor-sektor bisnis yang ada begitu. Jadi sambil berkiprah langsung ke dunianya masing-masing. Untuk regenerasi RTQ berikutnya ya, Bi ya? Ya, betul, Pak. Jadi bagaimanapun kemarin yang saya sampaikan, kita ini jangan memikirkan perut sendiri lah. Betul. Ya. Sebanyak-banyaknya atau sekaya-kayanya kita makan mah paling sesendok 2 sendok, kata pepatah mah begitu kan. Nah, maka bagaimana kita bisa memberikan arti yang lebih baik, memberikan kontribusi khususnya untuk mereka yang masih kurang beruntung dari sektor ekonomi. Nah, asalkan orangnya ulet, siap kerja keras, kita fasilitasi. Masya Allah. Itu tahun depan ya, Juli berarti insya Allah kita buka. Baik, Bi. Terima kasih informasinya, dan berikutnya kita menuju ke tema kita hari ini, bijak menyampaikan informasi ya, Bi. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin ar-rasikhina fil ilmi, Allahumma zidna ilman nafi'a. Pemirsa RCTP dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta kekuatan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Insya Allah kita menit-menit ke depan akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 6 yang berkenaan dengan kita harus memiliki sikap bijak dalam setiap menerima ataupun menyebarkan informasi baik melalui offline maupun online. Seperti biasa kita akan dengarkan bacaan host kita terkait dengan ayat tersebut. Silahkan, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak atas bacaannya. Shadaqallahul azim. Pemirsa, kita buka dulu Qur'annya, mushafnya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, ini adalah huruf nida atau huruf seruan yang berarti wahai. Ya, Mbak ya. Wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mengaku beriman, mengikrarkan imannya, in, jika jaa itu datang, kum, kepada kalian fasiqun, orang yang fasik, bi. Jadi kalau jaa bi maka bermakna membawa. Ya. Jaa kemudian ada huruf bi, itu berarti maknanya membawa. Membawa naba, naba itu berita,
Ya. Jadi kategori berita ini ada naba, ada khobar. Perbedaannya kalau naba itu berita besar, berita yang sangat dampaknya sangat besar. Makanya ada ungkapan nabi, penggunaan lafadz nabi itu dari kata an-naba. Artinya orang-orang yang membawa berita yang besar, gitu ya. Kemudian fatabayyanu, fa maka tabayyanu, tabayyun, perjelaslah, dari kata bayyana artinya telusuri kebenaran berita tersebut, ditabayunkan. Antusibu, khawatir akan menimpa dari berita tersebut kauman, suatu kaum, bijahalah, karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya. Fatusbihu, maka dengan berita tersebut menyebabkan keburukan yang terjadi menjadi ala ma fa'altum, atas apa yang kalian kerjakan, nadimin, kita jadi menyesal gara-gara kita menyampaikan berita tentang suatu kejadian ternyata berdampak negatif pada kalangan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan. Kita yang memberikan beritanya jadi merasa menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa. Itu terjemahannya, Mbak, ya. Ya. Dan kita sudah terjemahkan Al-Hujurat ayat 6 ini, pemirsa. Berikutnya nanti kita akan tafsirkan dan seperti apa nanti ulasannya, tunggu sesaat lagi, pemirsa. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa, pemirsa. Dan hari ini kita masih membahas tema kita, yaitu bijak menyampaikan informasi merujuk pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, pemirsa. Silahkan Anda yang mungkin baru saja standby di layar RCTV. Hari ini materi lomba baca Quran kita yaitu Al-Hujurat ayat 6. Dan tadi kita sudah terjemahkan lafad per lafad ya, Bi, yang biasa dibahas terlebih dahulu sebab ini diturunkan ya, ayat ini diturunkan, Bi, atau asbabun nuzulnya ini seperti apa? Itu asbab nuzul ya? Ya. Baik. Jadi asbab nuzul dari ayat ini, Al-Hujurat ayat yang ke-6, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa suatu ketika pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah ini mengutus utusan untuk mendatangi perkampungan dari Bani Mustalik. Ya, ada satu wilayah. Nah, yang diutus itu sahabat yang bernama Uqbah, Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah diutus oleh Rasulullah dalam rangka untuk mengambil zakat dari kalangan kaum tersebut. Sepanjang perjalanan, ia berpikir, Walid bin Uqbah ini, bahwa dia semakin ragu untuk datang ke sana, semakin takut. Ternyata usut punya usut kalau yang bersangkutan, sahabat Walid bin Uqbah ini memiliki konflik pribadi ya terhadap kalangan tertentu, sehingga dia semakin ragu untuk datang ke tempat tersebut. Belum juga sampai, balik lagi ke Madinah, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa menjalankan tugas ini karena mereka mau menyerangku dan mau membunuhku. Begitu. Tidak lama kemudian dari penduduk sana itu datang menemui perwakilannya, menemui Rasulullah, menanyakan, wahai Rasulullah, katanya engkau akan mengutus utusan yang akan datang kepadaku, kami di sana menanti. Ternyata tak kunjung datang, sehingga kami datang sendiri. Nah, kemudian ini kan berarti ada dua informasi nih. Yang satu mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya, yang satu dari kalangan tersebut bahwa mereka menunggu kehadiran utusan Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menyimpulkan informasi tersebut mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi strategi Rasulullah, ini hebatnya Rasulullah, ada strategi untuk mencari informasi kebenaran tersebut. Diutuslah sahabat Khalid. Sahabat Khalid diutus, Khalid bin Walid diutus, wahai Khalid, coba selidiki kebiasaan mereka, kaum Bani Mustalik ini. Apakah mereka masih taat dengan syariat, masih mengerjakan sholat dan lain sebagainya, atau tidak?
Cuman dari situ saja. Kemudian pergi dan melihat. Terus di apa namanya, dimata-matai, hasilnya dilaporkan kepada Rasulullah bahwa ternyata mereka ini masih menjalankan syariat. Mereka masih taat. Mereka masih berislam. Oh, ternyata kalau begitu mereka betul. Ya. Nah, sehingga dari sini dipahami bahwa Rasulullah tidak langsung menentukan siapa yang salah, siapa yang benar sebelum ada informasi yang menguatkan. Di sini sahabat Khalid sebagai sahabat yang menguatkan informasi kalau berita tersebut tidak benar, berita tentang kalau ini mau diserang, mau dibunuh dan lain sebagainya. Dari situlah turun ayat ini bahwa kita dianjurkan untuk idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, maka harus tabayun dulu. Klarifikasi dulu berita-beritanya, Mbak. Jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung mengambil tindakan dan lain sebagainya. Karena efek buruknya ya akan menimpa kepada orang-orang yang tidak bersalah. Itu dari sisi asbab nuzulnya, nuzul ya, Mbak ya. Selanjutnya kita harus mengetahui nih berkenaan dengan informasi itu apa saja. Ya. Kategorinya itu, Bi. Kategorinya. Apalagi sekarang kan media sosial nih, Mbak ya. Kita harus benar-benar hati-hati sekali. Jadi kalau dari sisi kategori informasi, bahwa informasi ini ada yang disebut dengan misinformasi, ada yang disebut dengan disinformasi, dan ada yang dinamakan dengan malinformasi. Itu beda-beda. Kalau misinformasi ini salah info. Salah ya. Jadi ya salah info ya salah ya. Itu misinformasi. Kalau disinformasi ini informasinya salah. Ya, salah info dengan informasi salah beda ya. Ya pahami sendirilah. Selanjutnya ada malinformasi. Kalau malinformasi ini memutar informasinya benar, tetapi yang disampaikan berbeda. Paham ya? Memutar balikan. Dan ketiga-tiganya harus kita sikapi dengan bijak. Maka ada ungkapan begini. Kalau kita mendapatkan berita, sebaiknya ditelusuri dulu kebenarannya, disaring dulu lah sebelum berita itu kita share. Kalau perlu ya cukup di HP kita saja. Kenapa? Karena dampaknya harus kita pertimbangkan ke depan. Betul banget. Apalagi sekarang ya, Mbak ya. Ya kita ini panas lah informasi. Dengan berbagai info yang datang, sumbernya dari mana dan lain sebagainya, bahkan ada yang menyulut atau membakar emosi kita ya. Kalau kita tidak bijak-bijak amat, itu bisa terjadi tuh keributan dan lain sebagainya. Maka sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang mengedepankan tata krama, sopan santun, adat ketimurannya harus diterapkan. Kemudian apalagi yang memiliki keyakinan agama Islam yang baik tentunya, maka kita harus mengikuti Al-Quran ini di dalam menelusuri berita-berita yang ada, apakah itu kategorinya misinformasi, disinformasi, ataupun malinformasi. Karena sekarang tuh gampang, Mbak. Ada foto, ya kan ada beberapa cara nih untuk menyampaikan informasi nih. Foto, video, narasi tulisan maupun narasi suara ya. Ada foto, kemudian dibuatkan narasi tulisannya sudah bisa menyudutkan kalangan tertentu. Betul, tinggal diedit ya, Bi ya. Tinggal diedit. Ada videonya ngomongnya apa, tapi narasinya dibuat sedemikian rupa tulisannya, lalu kita bacakan narasinya seolah-olah berita itu benar. Nah, atau misalkan ya ada fotonya, ada videonya, narasi tulisannya ada, kemudian videonya juga apa namanya, kata-katanya juga ada, lengkap ya. Namun sebenarnya itu tidak terjadi.
Jadi ngambil video dari mana, gitu kan? Iya, iya, Narasi dari mana? Pokoknya ada tujuan tertentu lah Iya. untuk memanfaatkan situasi. Ini tentunya akan membahayakan kalau kita pengguna handphone, pengguna alat komunikasi, pengguna media sosial, apapun jenis medsosnya. Kalau kita tidak bijak-bijak banget, bijak-bijak amat, tidak mentelusuri terlebih dahulu, langsung main kirim-kirim saja, dampaknya kemudian kerisuhan, kericuhan, kehancuran, ribut dan lain sebagainya, kita sendiri yang rugi. Betul. Ya, seperti kondisi saat ini, Mbak. Yep. Ya, kita sering menemukan atau mendapati berita-berita yang ini itu dan lain sebagainya lah. Nah, tentang penganiayaan atau tentang apa. Ini kita harus utuh dulu menerima beritanya. Kemudian kalau itu berkenaan dengan hukum, entah itu melawan hukum, melanggar hukum, saya kira bisa dilakukan proses melalui jalur hukum. Hukum juga, Ya. iya. Kalau misalkan bisa dalam bentuk didamaikan dan sebagainya, kita lakukan. Kemudian kira-kira kalau mendapatkan berita, lalu berita ini kita share, akan menimbulkan apa nih ke depan? Ya, menimbulkan keributan pertengkaran atau menimbulkan apa? Kalau sekiranya menimbulkan negatif, sebaiknya Tidak usah lah ya. tidak usah. Dan bahaya sekali ya, kita menyebarkan sesuatu tentang sesuatu. Misalkan si A nih, Iya. padahal belum tentu si A ini melakukan. Akhirnya menyebar kemana-mana, muncul kebencian pada si A. Iya. Maka kita ini telah melakukan perbuatan gibah, Mbak. Ya kan? iya, Atau bisa jadi melakukan fitnah. Begitu. Naudzubillah ya, Bi. Bukan cuman kerugian materi, kerugian nama baik dan lain sebagainya. Yang akan kita dapatkan juga kerugian nanti di akhirat. Kita akan menjadi, kalau dalam usaha pilot. Ya, kita akan masuk orang-orang pilot. Artinya apa? Muflis. Kebaikan kita diambil sama mereka, keburukan mereka diberikan oleh kita. Sayang banget. Sayang, eman-eman ya. Hanya beberapa angka, beberapa tulisan, beberapa bacaan kita kirimkan, tetapi itu menyedot semua amal baik kita selama hidup. Rugi kita. Iya. Nah, ini ayat ini dalam rangka meluruskan agar kita lebih bijak dalam menyikapi setiap berita yang masuk kepada khususnya HP kita gitu, Mbak. Iya. Baik, Bi. Aduh, seru sekali nih ya, dan pastinya mengingatkan saya juga nih untuk lebih bijak lagi dalam menyampaikan informasi. Baik, pemirsa, kita akan segera buka line telepon 0231 482138 untuk lomba baca Qur'annya, pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di sini di Ngajining TV. Kembali Anda menyaksikan Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, hanya tersisa 2 hari ya lomba baca Qurannya hari ini dan besok, pemirsa. Oleh karenanya untuk Anda yang belum menang dan masih penasaran, silahkan langsung saja telepon di 0231 482138. Materi pada hari ini lombanya yaitu surat Al-Hujurat ayat 6, pemirsa. Hanya 1 ayat dan juga pendek, pemirsa. Silakan, kami menunggu Anda. Kita undang Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon di 0231 482138, sudah standby untuk Anda. Dan juga untuk Anda yang banyak menelpon, sering menelpon, nanti juga ada bingkisan lebaran dari RTQ ya. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali nih. Halo, Ngajining TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Bapak Suhardinoto, ulang lagi. Bapak Suhardinoto. Pulasaren. Pulasaren. Baik, Pak Suhardinoto. Ya, silahkan langsung saja Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhardinoto dari Pulasaren ya. Berikutnya siapa lagi? Langsung kita angkat. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Dengan siapa? Dengan Novita Anggra ini. Novita lagi. Silakan Novita, sudah siap? Insya Allah siap. Ya. Al-Hujurat ayat 6, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Novita Anggra ini. Berikutnya langsung disambung penelpon berikutnya. Siapakah dia? Halo, Ngaji Ning TV. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemah Tambah. Yang kemarin ya Mas ya? Iya. Baik, silakan langsung Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fastamikum binaba'in فاستبقوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Waalaikumsalam. Terima kasih Wong Lemah Tambah. Berikutnya silakan langsung kita buka kembali 0231 482138. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Halo, sudah tersambung? Silakan 0231 482138 standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba kita hari ini yaitu surat Al-Hujurat ayat 6 pemirsa. Silakan langsung kita angkat. Halo. Ngaji Ning TV. Siapa? Kecil sekali ya. Ini kayaknya kemarin kecil juga ya Bi ya. Nah, terakhir. Bisa lebih dekat lagi teleponnya? Biar jelas kedengaran ke sini. Ina ya. Baik, Ina silakan langsung saja Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ina ya, kalau tidak salah ya. Baik, berikutnya silakan di 0231482138 kita buka kembali dengan materi lomba surat Al-Hujurat ayat 6. Halo, Ngaji Ning TV. Halo. Ngaji Ning TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Putri Zahara. Zahara. Dari mana sayang? Di Pekanbaru. Pekanbaru. Wow, jauh ya. Alhamdulillah bisa masuk ya. Tanggal lahirnya Zahara? 21. Bulan? 2010. 7. Bulan 7. 2007. Hah? 2007? Ya. Oh iya, tahunnya 2007 ya. Baik, silakan langsung Zahara dari Pekanbaru, surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza binabat fatabayyanu qauman bijahalat fatusbu ala ba'adin sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Aduh, Zahara dari Pekanbaru ya. Sayang sekali terputus-putus ya sinyalnya. Mudah-mudahan dapat nilai maksimal. Dan berikutnya kita akan buka kembali pemirsa line telepon 0231482138. Tapi kita break dulu pemirsa. Sesaat lagi kita kembali. Tetap di Ngaji Ning TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, ini saya hampir lupa ya, belum menyapa Dewan Juri kita yang satunya. Sudah ada di ujung sana Abi Haji Yono Firmansyah LC. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah banyak pikiran nih di akhir Ramadan nih ya, mulai dari baju-baju si kecil dan segala sesuatunya mempersiapkan Idul Fitri, saya jadi ngeblank. Abi gimana, sehat Bi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sisa 1 hari lagi besok ya Bi, kita kebersamaan kita. Bi, apa yang pengen disampaikan untuk pemirsa nih? Ya lebih semangat lah di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena Ramadan adalah bulan mulia, lebih bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lain. Kita manfaatkan detik-detik akhir bulan suci Ramadan ini ya Bi ya? Ya. Baik, terima kasih Abi Yono sudah hadir di sini dan mohon maaf telat nih ya. Baik pemirsa, langsung saja 0231 482138 kita buka lagi. Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Daryadi, Mbak. Oh, Mas Daryadi. Bapak, surat apa, Mbak? Saya baru datang nih. Baru datang dari mana, Mas? Dari keluar biasa, Mbak. Oh iya iya, Al-Hujurat dagang, ayat ya. 6. Ayat apa, Pak? Al-Hujurat ayat 6. Juz berapa ya, Mbak? Juz berapa ya? 26. Terus 26. Juz Ibu. 26. 26 ya? Iya. Ya. Aduh, ini Maaf Mas. nih, Mbak. Iya, Mas Daryadi hampir jadi pemenang penelpon terbanyak ya, Bi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tidak ada ya. datanya kok. Amin, amin. Standby saja terus ya. Silakan Iya, Mas iya. Daryadi, Al-Hujurat ayat 6. Ayat 6 ya, Mbak ya. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Assalamualaikum azim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Sunya Ragi ya, peserta maju tak gentar ya, terus mengikuti. Terima kasih Mas Daryadi. Berikutnya siapakah? Halo, Ngaji Ning TV. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Sidkon. Ahmad Sidkon lagi ya. Baik, Kang Ahmad, langsung saja silakan Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala. Masya Allah, subhanallah, terputus. Ahmad Sidkon ya dari sumber, silahkan dicoba kembali ya, 0231 482138. Apakah ini Ahmad lagi? Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Ngaji Ning TV. Nurul Hidayana dari Lombok. Nurul Hidayana yang kemarin ya. Ya. Baik, silakan Mbak Nurul. Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi
Ya ayyuhal Keselak. Halo Nurul. Terputus. Silakan dicoba kembali 023148. Oh masih ada ya? Sinyalnya mungkin ya Bi ya? Iya, Mbak. Kehilangan suaranya ini saya. Ya, terputus ya. Nurul Hidayana, silakan dicoba kembali dari Lombok. Dan 0231482138 kita buka kembali. Silakan dengan materi lomba Al-Hujurat ayat 6 pemirsa ya. Dan selain juga pemenang pada setiap episodenya, di akhir Ramadan besok ini pemirsa ya, di akhir tayangan kita nanti kita akan pilih satu penelpon dengan banyaknya mengikuti lomba Ngaji Ning TV ya. Dan siapakah nanti yang akan menjadi pemenangnya, tunggu saja besok kita akan umumkan. Dan silakan 0231482138 masih standby untuk Anda dengan materi lomba Al-Hujurat ayat 6 pemirsa. Dan ini pastinya persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya akan kita pilih satu pembaca terbaik. Dan hari ini kita sudah mendapatkan 7 peserta yang masuk, namun 2 terputus ya. Jadi ada 5 yang sudah dinilai Dewan Juri. Baik, silakan. Halo Ngaji Ning TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu saya tebak. Ini Ahmad Sidkon. Iya. Iya. Saya sudah hafal suaranya ya. Baik, Kang Ahmad silakan langsung saja mulai dari awal lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu. Subhanallah, terputus lagi Mas Ahmad ya. Ini kenapa ya? Tersentuh atau mungkin pulsanya habis. Silakan dibuka kembali 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba Al-Hujurat ayat 6. Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Iya, Ngaji Ning TV dengan siapa di mana? Nurul Hidayana yang tadi. Oh, yang tadi terputus. Silakan Mbak Nurul langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على Subhanallah ya, mungkin di sana sinyalnya memang agak kurang bagus ya Bi ya. Kendala di sinyal. Baik, silakan dicoba lagi, masih ada waktu untuk beberapa peserta ya. Karena tinggal 2 hari nih pemirsa ya, hari ini dan besok ya lomba baca Quran lewat telepon ini. Silakan untuk Anda yang masih penasaran dan ingin berpartisipasi, silakan di 0231482138 masih kita tunggu dengan materi lomba kita surat Al-Hujurat ayat 6 pemirsa. Kita sudah mendapatkan 7 peserta namun 2 terputus nih pemirsa. Jadi baru 5 peserta. Silakan kita buka kembali 0231482138 dengan materi lomba kita hari ini yaitu surat Al-Hujurat ayat 6.
Ya, sudah ada yang masuk. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo? Halo, ya. Iya. Sidgon ya? Hmm. Iya. Kita lagi ngobrol gimana ya? Baik, silakan Ahmad Sidgon dari Sumber. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an Aduh, mohon maaf sekali. Aduh, ya ampun, mungkin apa ya? Ini apalagi faktornya ya? Ahmad Sidgon, silakan dicoba kembali. Dan 0231482138 masih ada waktu beberapa saat lagi. Silakan yang belum masuk, yang susah masuknya, silakan. Ini mumpung lagi kosong ya. 0231482138. Standby untuk Anda dengan materi lomba yaitu surat Al-Hujurat ayat 6 pemirsa. Silahkan yang kemarin-kemarin sudah pernah mengikuti namun belum pernah masuk sebagai pemenang, masih ada kesempatan karena kita akan tayang terakhir besok ya pemirsa ya. Dan silakan 0231482138 masih terbuka, masih ada waktu beberapa saat lagi untuk pesertanya. Silakan. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana? Sudah tersambung? Dengan Dahlia. Dahlia. Iya, Dari mana sayang? dari NTT. Dari NTT. Baik Dahlia, tanggal lahirnya? Tanggal 11 bulan Mei 2007. Tanggal 11 bulan Mei 2007 ya. Baik, Ya. Dahlia langsung saja Al-Hujurat ayat 6. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta terakhir kita Dahlia dari NTT, dari lintas pulau ya pemirsa. Dan kita menantikan siapakah yang akan menjadi juara di episode kali ini. Kita akan umumkan sesaat lagi. Kita break dulu, Anda tetap di rumah, kita kembali sesaat lagi di Ngaji Ning TV. Dan terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Kita akan segera umumkan siapakah yang akan menjadi juara di episode kali ini. Dia akan tampilkan terlebih dahulu nomor telepon di layar kaca Anda. Silahkan Anda catat karena jika Anda pemenangnya maka silahkan untuk registrasi ke nomor tersebut pemirsa. Dan masih menunggu akumulasi nilai dari Dewan Juri.
pastinya selalu kita isi dengan bahasan yang tadi terputus ya. Tadi surat Al-Hujurat ayat 6 dan masih membahas tentang bijak menyampaikan informasi ya Bi ya. Iya, Mbak. Nah, kalau orang sini bilang kan hoax ya Bi ya, berita yang tidak betul itu. Nah, pertanyaannya pada zaman dulu, pada zaman Kanjeng Nabi, ini ada nggak sih Bi hoax ini Bi? Berita bohong ya. Berita bohong ya, Bi. Berita palsu ya, hoax ya. Seingat saya waktu zamannya Rasulullah SAW itu ada, Mbak. Kalau saya baca sejarah itu namanya hadithul ifki. Hadithul ifki. Ifki. Iya. Jadi awal ceritanya begini, hadithul ifki itu suatu ketika rombongan Rasulullah dan para sahabat ini akan melakukan perjalanan untuk perang. Ya. Kalau tidak salah itu perang dengan kaum Bani Mustalik tadi. Ya. Nah, biasanya selalu mengikuti dari salah satu istri Nabi. Pada saat itu yang ikut adalah Sayyidah Aisyah. Selesai peperangan, pas jalan menuju ke pulangan, nah, mereka terhenti untuk beristirahat sesaat. Oke. Kemudian Sayyidah Aisyah ini ingin buang hajat. Kalau di sana namanya al-khola, jadi tempat yang ujung yang jauh dari keramaian. Setelah itu, setelah selesai menunaikan hajat, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah ini balik lagi. Ternyata sebelum menaiki Unta. kereta yang di atasnya unta, ya, itu beliau kehilangan kalungnya yang terbuat dari permata, mutiara. Ya, dalam cerita mutiara. Beliau otomatis balik lagi nyari. Ya, nyari, dikiranya pasukan, beliau sudah ada masuk. di tenda itu. Berangkatlah rombongan. Setelah ketemu balik lagi ke tempat semula, ternyata tidak didapati. Dan berusaha untuk nyusul, tidak juga didapati, berarti udah jauh. Balik lagi ke tempat semula, harapannya ketika mereka merasa kehilangan akan balik ke tempat semula. Namun tradisi atau strateginya Nabi dalam setiap peperangan itu selalu ada pasukan yang paling belakang. Pasukan yang memang sapu jagat ya, untuk mengecek apakah ada bahaya atau pasukan ketinggalan dan sebagainya. Ternyata, dan ini pasukan ini sahabat ini namanya Sofyan bin Mu'attal. Ternyata di tempat itu menemukan baginda Sayyidah Aisyah. Kenapa beliau Sofyan bin Mu'attal ini kenal? Karena sebelum turun ayat hijab sudah kenal dengan istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini. Tanpa ada kata-kata, tanpa ada ucapan lagi, langsung beliau menyodorkan kudanya untuk dinaiki Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau menuntunnya sampai ke Madinah. Dilihatlah hal ini oleh orang-orang munafik, diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari situ disebarkan berita bahwa istrinya Rasulullah telah berbuat selingkuh dengan sahabat Sofyan bin Mu'attal. Seluruh penjuru. 1 bulan lamanya kurang lebih dalam karena perjalanannya itu lama ya dari fitnah itu Mbak. Fitnah berita kebohongan tersebut. Sampai Rasulullah sendiri kebingungan, kemudian pokoknya kacau lah pada saat itu, karena bagaimanapun Sayyidah Aisyah, Rasulullah adalah orang-orang terhormat, ya kan? Sampai Nabi tidak bisa, ini harus bagaimana? Padahal kan bisa saja sebagai seorang pemimpin langsung ini bohong, tapi beliau tidak mengambil tindakan apapun, dan ada semacam bersih tegang juga dengan keluarga, dengan Sayyidah Aisyah. Turun ayat di surat Al-Ahzab tentang berita bahwa Sayyidah Aisyah adalah wanita suci. Dijelaskan semuanya dalam surat Al-Ahzab tentang kejadian itu. Baru diumumkan, semuanya lega, semuanya tenang bahwa itu adalah berita yang dibuat-buat oleh pasukan kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Posisinya mereka ada di Madinah. Jadi memang kerjaannya merusak hubungan, merusak ya pokoknya orang munafik kerjaannya memang bagaimana kalau nggak rame nggak seru ya buat mereka ya. Nah, itu masa Nabi, ada Nabi saja hadisul masih ifki terjadi itu seperti ada. itu ya, Bu ya. Dan itu belum musim ada HP, Mbak. Betul. Iya kan, baru dari mulut ke mulut. Kalau bahasa
bahasa orang dulu namanya ngerasani ya. Nah, memindahkan berita ke berita. Itu udah ada ternyata. Bagaimana sekarang dengan cukup kita mainkan jari, mainkan kata-kata, berita dan lain sebagainya kita sebarkan. Solusinya seperti apa nih, Bi? Nah, solusinya tentunya bagaimana agar kita ini satu tidak termakan berita seperti itu, kita juga tidak mengkonsumsinya dan kita juga tidak menyebarkannya. lagi, Maka ada beberapa solusi menurut saya. Yang pertama, ngikutin ayat yang tadi dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 itu, fatabayanu. Jadi kalau ada berita, kita klarifikasi dulu, tabayun dulu. Misalkan berita tentang yang bersangkutan atau tentang teman kita atau tentang keluarga kita atau orang yang kita kenal, ada berita, tabayun dulu kepada yang bersangkutan. Iya kan? Ini ada berita begini, betul atau tidak? Satu. Kemudian yang keduanya, biasanya kalau ada berita, kita itu langsung menjustis dengan apa ya, dugaan yang buruk atau suudzon. Maka kebiasaan suudzon di tengah-tengah masyarakat harus dihilangkan seperti ini. Kita jangan suudzon, kalau suudzon ya bawaannya orang tuh jelek terus. Curiga terus ya. Dan capek Mbak, kita tuh suudzon, membenci orang, mengkel, dendam, adanya capek. Dapat apa coba? Malah pegel dewek, ya kan? Badan pada kaku, apa kalau bahasa orang Cirebon tuh, awak lara kabel. Ya, gitu loh. Semuanya sakit tapi semuanya sakit. Ya perasaan, ya pikiran, ya nggak enak makan dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kita membiasakan suudzon, membenci dan seterusnya. Itu yang kedua. Hindari suudzon. Yang ketiganya, jangan menghina dan mencela. Ya, kita kan gampang nih menyinyir. Ya, apalagi beda pilihan, beda politik, beda organisasi, beda itu menjadi ladang subur kita saling mencaci, menghina dan lain sebagainya. Padahal kalau sudah terjadi sesuatu yang merugikan, kita sendiri yang kena ruginya. Betul. Jangan dikira bahwa HP ini kelak nanti tidak akan menjadi alat bukti amalan kita. HP kelak nanti akan menjadi alat bukti, Mbak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya pernah digunakan untuk tindakan A, B, C dan seterusnya. Maka HP ini ada nilai plus, ada nilai negatifnya. Tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Seperti pisau lah. Pisau kalau untuk memotong sayuran, memotong manfaat. Tapi kalau untuk motong jari sendiri atau jari orang kan jadi bahaya. Kita harus bijak memiliki barang-barang di sekitar kita, terutama HP. Kemudian di samping jangan menghina, jangan mencela, kita juga sebisa mungkin kalau mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, terlepas benar atau tidaknya, selain tadi ditabayun, kita doakan. Ya, kalau memang betul ya kita doakan, nggak usah disebar. Sebab kan gini Mbak, nanti kita akan bahas tentang ghibah lah. Sebab begini, kalau itu berita benar dan berkenaan dengan aib, maka kita ini sudah membuat ghibah. Dan kalau ghibah, efek sampingnya kita akan bangkrut di akhirat. Rugi Mbak. Malam-malam kita sholat malam, puasa dan sebagainya. Bisa kebayang. Hilang semua biar. Di hadapan Allah, ya Allah saya telah didolimi oleh yang bersangkutan misalkan. Saya telah digibah. Saya minta pahala 50 tahun ibadahnya dia buat saya. Kalau di ACC, apa yang kita bisa lakukan? Iya kan? Rugi makanya. Daripada kita mencurigai atau malah mengirimkan berita-berita yang tentunya menyudutkan kalangan tertentu, sudahlah. Kita simpan cukup di dalam HP, jangan dilanjutkan. Yang terakhir, ini yang menjadi sorotan saya tentunya, belum tentu ya kita ini lebih baik dari mereka-mereka. Nah, itu ini yang harus terpenting introspeksi. ya. Ya ketika misalkan ada berita yang jelek, terlepas tadi betul atau tidak, kemudian kan muncul nih, oh ternyata kita langsung muncul suudzonnya, mengumpatnya, mencelanya, bahkan kita merasa kita paling baik, oh ternyata itu orang buruk. Nggak boleh seperti ini. Jangan sampai kita ini merasa kita paling baik ya. Karena setiap orang itu disimpulkan pada akhirnya. Bisa jadi kita punya teman, selama kita berteman buruk terus yang kita lihat, ternyata di akhir dia bertaubat menjadi orang baik.
Ya, Iya. bisa jadi kita temukan orang benci terus kepada Islam, ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain, gitu loh. Doakan apa juga tidak, benci terus. Ternyata sikap kita berlebihan, itu ahli nar dan lain sebagainya misalkan. Rupa-rupanya di akhir dia bertaubat masuk Islam dengan sebaik-baik Islam. Kita Husnul tidak khotimah, tahu. dia. Jadi yang terjadi di dunia ini kita tidak tahu. Maka kita harus berhati-hati. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa kita paling baik dan lain sebagainya. Sudahlah, fokus saja terhadap urusan kita, bagaimana urusan kita dengan Allah untuk memperindah kelak nanti kematian kita dan kelak nanti untuk urusan akhirat kita. Ya. Iya. Banyak pulsa, banyak kuota, bisa share ini dan lain sebagainya. Cobalah untuk mengambil sikap yang bijak dalam menyikapi berita yang beredar di HP kita. Tentunya itu Mbak, saya kira pesan dari ayat ini. Iya. Baik, Bi, terima kasih sekali sudah mengingatkannya dan pastinya lebih waspada lagi untuk kita yang sering mendapatkan broadcast ini, Bi, ya. Betul Mbak, lebih baik Harus HP itu tabayun dulu ya, Bi, ya. tinggal di HP kita saja. Atau langsung Wallahu a'lam. hapus saja mungkin, Bi, ya, lebih baik ya. Iya. Baik, Bi, terima kasih untuk wejangannya hari ini. Sama-sama Mbak, mohon maaf. Ya, dan pemirsa, kita akan umumkan di tangan saya sudah ada satu nama pemenang di episode kali ini dengan total nilai 193. Dan di layar kaca sudah ada nomor telepon pemirsa, silahkan Anda pemenangnya langsung saja nanti registrasi ke nomor tersebut. Selamat untuk adik kita yang jauh di sana dari NTT dan Dahlia ya. Selamat menjadi pemenang di episode kali ini dengan total nilai 193. Dan masih ada satu episode lagi pemirsa besok ya. Episode terakhir Ngaji Ning TV. Silahkan Anda yang masih ingin mengikutinya, besok masih ada kesempatan pemirsa. Dan akhirnya Yang pernah nelpon harus nonton Mbak, barangkali jadi pemenang. Betul sekali. Ya, untuk Anda yang sering mengikuti Ngaji Ning TV, silahkan untuk dipanteng ya besok ya. Apakah mungkin Anda sebagai pemenang apa ya, Bi? Jadi pemenang apa nih, Bi? Penelpon terbanyak. Penelpon terbanyak ya. Peserta Maju Tak Gentar. Baik, dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Abi, terima kasih untuk wejangannya dan juga terima kasih Abiono di ujung sana sudah setia menemani kita. Dan akhirnya saya Rida Fairuz pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa besok di episode terakhir ya pemirsa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.